Hindari kebahagiaan yang seharusnya terjadi, yang berubah menjadi sebuah kedukaan yang akan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi bersedih hati. Yang pertama harus diwaspadai di sini adalah gempa bumi, juga sesuatu yang harus kita waspadai, belajar dari apa yang terjadi. Hindari kebahagiaan yang seharusnya terjadi, yang berubah menjadi sebuah kedukaan yang akan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi bersedih hati. Dan untuk itu kita harus sangat berhati-hati, terutama jika kita mengikuti, kalau saya bilang ini tradisi ya, lebaran ya. Karena kalau lebarannya sebenarnya memerlukan kita untuk datang sholat id, bermaaf-maafan dengan orang-orang di sekitar kita sebenarnya yang pertama, baru dengan orang-orang yang mungkin keluarga kita yang jauh ada di sana. Tetapi Indonesia ini seperti negara Asia lainnya memiliki kebiasaan festif atau bersama-sama untuk pulang kampung atau mudik. Disitulah letak bahayanya. Karena jika kita berpikir logika, ada yang namanya konstanta, sesuatu yang jelas bisa dikendalikan, dan ada yang namanya variabel, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, dan walaupun sekeras apapun kita kendalikan, ini akan tetap memunculkan outcomes atau hasil yang berbeda-beda. Apa sih Mas Darko ini ngomong apa sih tentang variabel-variabel? Nah, kita akan bahas tentang variabel ini, dan itu termasuk di dalamnya adalah cuaca dan juga pergerakan manusia di sekitar kita. Saya sudah katakan bahwa sehati-hati apapun kita, saat orang lain ini tidak berhati-hati, kita akan ikut terkena celaka. Dan saat lebaran ini ada puluhan ribu kendaraan yang tumplek-blek, bahkan mungkin ratusan ribu yang akan ada di Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau besar lainnya di Indonesia, di mana kita akan berinteraksi mungkin 1% saja mungkin artinya 1000 mobil, dan artinya ini satu bahaya yang sangat luar biasa menanti kita. Yang pertama harus diwaspadai di sini adalah sesuatu yang dari dulu sampai sekarang selalu ada, yaitu bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh air, dan sesuatu yang disebabkan oleh air itu tadi menggerakkan tanah atau mungkin hal-hal yang lain, pohon yang terus kemudian menjadi tumbang yang akan menimpa atau menghalangi perjalanan kita. Dan jangan sampai ini menjadi sebuah kecelakaan berantai. Maka kita harus tahu bahwa ini masih dalam musim hujan. Dan hujan yang cukup deras akan bisa menyebabkan tanah longsor, banjir di berbagai wilayah, juga naiknya rob yang kemarin ini terjadi juga. Hati-hati terhadap wilayah yang memiliki kemiringan yang curam, lereng-lereng yang bisa menyebabkan adanya longsor. Dan beberapa di antaranya adalah jalan penghubung antara dataran tinggi dan dataran rendah. Seperti Jakarta menuju arah Puncak, Bogor, dan juga Bandung. Yogyakarta di beberapa daerah, Malang, dan mungkin walaupun tidak pegunungan, tempat-tempat seperti Samarinda dan Banjarmasin yang dialiri aliran sungai, ini juga harus diwaspadai perubahan cuaca yang akan memengaruhi pergerakan air yang sangat mungkin berpotensi menyebabkan kecelakaan di sekitar kita. Maka jika terjadi sebuah perubahan cuaca, hati-hatilah. Selain adanya hal tersebut, adanya juga puting beliung yang timbul, yang terus kemudian menyebabkan angin kencang yang akan mengganggu penglihatan atau mungkin perjalanan yang sedang kita lakukan. Jika hal tersebut terjadi, jangan paksakan, segeralah berhenti dan melakukan istirahat atau menginap di tempat penginapan yang terdekat. Yang paling penting adalah keselamatan, atau mungkin tidak harus berjumpa bersama-sama dengan keluarga jika ternyata kondisi yang tidak diharapkan terjadi di depan kita. Utamakan keselamatan dan pastikan kita tetap kembali selamat ke daerah asal kita nanti. Gempa bumi juga sesuatu yang harus kita waspadai, belajar dari apa yang terjadi. Bahkan 5-6 hari yang lalu terjadi sebuah gempa yang sangat besar selama lebih dari 1 menit. Ini saya rasakan di Jawa Timur kemarin itu, yang sangat mungkin akan terjadi dalam rentang waktu libur lebaran saat ini. Dan jika hal tersebut terkonfirmasi, segera lihat situs BMKG, pastikan gempa itu berasal dari mana, dan jika berpotensi terhadap tsunami, segera tinggalkan daerah tersebut dan mencari tempat yang aman. Pastikan kalian mengikuti arahan dari pemerintah dan lihat channel YouTube, jangan cuma channel saya, tapi bagaimana menanggulangi hal serupa jika terjadi kepada diri kalian di tempat yang kalian tidak kenali. Dan jangan ngotot untuk berlibur atau kemudian menghabiskan waktu bersama keluarga ke tempat yang memang kita tahu mungkin BMKG sudah memperingatkan akan terjadi sebuah badai atau mungkin angin yang kencang, dan mendingan di rumah saja. Bukankah esensinya adalah bertemu dengan keluarga yang jarang kita jumpai? Jika ternyata kita harus pergi ke satu tempat bersama-sama, masih ada tempat yang lain. Dan jika tidak, menontonlah layanan streaming bersama-sama. Ini sesuatu yang juga tidak kalian bisa lakukan di hari kerja, bukan? Dan hati-hati kalau kalian melakukan aktivitas di daerah-daerah pesisir atau mungkin lereng gunung, dan pastikan kalian membaca tanda bahaya yang ada. Memang tempat-tempat ini adalah tempat yang indah, pantai,
lereng gunung, melihat ke lembah dan sebagainya, tapi menuju ke sana itu nggak kalian terus tiba-tiba seperti menghilang dan muncul seperti pesulap, tapi kalian butuh perjalanan, dan perjalanan ini membutuhkan waktu dan juga banyak orang melewati tempat yang sama. Dan ingat, tempat tersebut belum tentu layak untuk dilewati, banyak hal yang akan bisa terjadi. Maka tetap sediakan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan kalian pastikan selalu ada layanan telepon dan juga internet untuk kalian bisa melakukan hal-hal yang mungkin dibutuhkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan sedia payung sebelum hujan, juga sediakan hal-hal yang mungkin dibutuhkan, misalnya seperti obat-obatan yang harus cepat dikonsumsi, obat-obat untuk penanganan pertama pada kecelakaan, bekal-bekal berupa makanan dan juga air, dan jika perlu sesuatu untuk keperluan emergency selama beberapa hari. Kita tidak akan pernah tahu kita akan terperangkap di mana, terjebak dalam satu tempat dan kita tidak akan bisa keluar dari sana. Maka hati-hati dan mendingan kita siapkan sebelum kita menyesal nanti. Juga pastikan kalian tahu tempat evakuasi yang terdekat agar jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, kalian bisa melakukan exit dengan segera. Bahkan jika kalian harus menginap di sebuah hotel, kalian pastikan kalian tahu jalur darurat tempat kalian akan pergi jika terjadi hal-hal tidak diinginkan. Jangan sampai terjadi penumpukan massa. Hindari kalian terprovokasi dengan sebuah kepanikan atau ketakutan, dan tetap tenang. Tapi kalian harus tahu kemana kalian harus pergi dan melangkah nantinya. Dan berbicara tentang titik evakuasi, pastikan juga kalian ini menjadi mindful. Ketahui bangunan ini layak atau tidak, kalian tinggal di mana. Atau jika kalian ternyata memang membawa anak-anak kecil dan sebagainya, pastikan kalian tidak tinggal di tower yang tinggi. Pastikan juga kalian tidak tinggal di hotel yang menghadap ke laut jika ternyata ada sebuah peringatan akan adanya tsunami yang akan datang. Maka pastikan bahwa kalian tetap berhati-hati. Mendingan menghindari daripada menghadapi resiko yang tidak akan bisa kita hadapi sebenarnya. Dan hindari bepergian secara bersama-sama. Jika kalian ternyata bisa menunda dan pergi di saat orang lain tidak menumpuk atau hindari penumpukan massa, maka sebenarnya ini adalah cara yang paling cerdas dan baik untuk menghindari hal itu tadi. Bukankah nggak harus ya pergi ke pantai bersama-sama di saat itu, terus kemudian di sana menjadi terjebak dan tidak bisa keluar? Maka pastikan masih banyak sekali alternatif hiburan dan juga kebersamaan aktivitas yang bisa kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian. Karena ingat, kalian tidak ingin lebaran ini menjadi lebaran terakhir kalian, dan tetap berupaya dan berusaha untuk menjaga keselamatan dimanapun kita berada. Meskipun kalian akan bilang bahwa ya hidup dan matinya itu selalu ada di tangan Tuhan, percuma juga kita berusaha terus kemudian Tuhan nanti menentukan. Ya nggak begitu juga. Ada yang dinamakan dengan ikhtiar, usaha yang harus kita lakukan. Berdiri di tengah lapangan saat turun hujan dan saat terik itu tentu saja berbeda. Orang tidak akan tersambar petir saat terik, tapi saat hujan terus kemudian tersambar petir, kalau saya pikir ya itu bukanlah sebuah takdir, itu adalah kebodohan kita. Nah, saat itu kita atau tidak, mungkin itu adalah takdir yang sebenarnya. Dan pastikan kalian tidak mengambil keputusan yang keliru, tetap waspada dan jaga keluarga kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.